Ada semua, Mi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya banggakan rekan pengawas, Ibu Hajrah. Yang saya hormati, saya banggakan guru MTS, MA, NT Tompong yang hebat. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena tentu dengan izinnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini guna melaksanakan suatu kegiatan yang sudah terprogram dengan apik sehingga kita bisa bersua berjumpa di tempat ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua. Salam dan taslim atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang tentunya menjadi panutan buat kita semua. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya sampaikan kemarin ketika saya melihat bahwa materi kebijakan yang diberikan kepada saya pikir kebijakannya itu secara umum. Namun saya lihat undangan itu adalah kebijakan IKM. Namun sebelumnya saya harus sampaikan dulu bahwa ada beberapa perubahan-perubahan dalam kebijakan-kebijakan yang kita hadapi, termasuk dalam hal ini yang masih diperbincangkan adalah mengenai absen pusaka. Jadi ini absen pusaka, tetap kita dulu back dengan absen DHO karena masih taraf memperbaiki memperbaiki apakah itu titik lokasinya, tiloknya atau apa dan sebagainya. Mengapa kemarin Pak Mahdi itu sudah memperbaiki lebih 300 titik tilok, namun setelah dibuka itu tidak ter-ACC. Sehingga yang ter-ACC itu menurut tadi hanya 180-an yang sempat ter-ACC. Jadi ini yang perlu. Kemudian ini juga ada beberapa WA yang masuk, tapi diperhatikan karena ini merupakan kebijakan, jangan sampai sudah disampaikan sebentar bercuap-cuap lagi di dalam grup. Jadi dalam hal ini termasuk setelah pusaka ini sudah banyak lagi yang masuk beberapa informasi ataukah ke Pak Mahdi kah, kepada saya kah tuntutannya untuk 5 hari kerja. Itu 5 hari kerja Bapak Ibu tidak serta-merta bahwa ketika ada dari atas itu KMA, apalah namanya, itu pasti ada tindak lanjut Bapak Ibu. Ada namanya tindak lanjut dari Kanwil ke Kementerian Agama Kabupaten. Kemudian setelah itu harus ada tindak lanjut dari Kementerian Kabupaten ke bawah. Jadi tidak semudah apa yang kita selalu bayangkan. Belum selesai ini lagi yang dituntut. Belum selesai ini lagi yang dituntut. Kemudian dari segi dari segi itu juga ini saya sampaikan bahwa sudah banyak juga beberapa yang masuk di WA saya, "Ibu kenapa sertifikasi belum cair?" Ibu saya konfirmasi ke Pak Samsudin, ternyata Pak Samsudin sudah banyak juga yang masuk Ibu, tapi saya tidak balas. Karena guru-guru itu, ini laporan dari keuangan ya, guru-guru itu ketika kita sampaikan satu, bertanya lagi 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi pusing. Kenapa terlambat? Kami dari pihak Penma itu sudah mengajukan di awal di pekan pertama.
di pekan pertama. Saya sudah ajukan, kemudian Pak Kandep sudah tanda tangan. Namun ketika sudah masuk di Penma itu tidak sama lagi yang kemarin. Karena saya sempat komunikasi dengan Pak Samsudin, "Pak, bagaimana ini sudah banyak yang chat ke teman-teman guru di lapangan." Bagaimana dia bilang, "Iya, suruh saja sabar, Bu. Karena sekarang tekniknya, kalau yang dulu-dulu itu ketika Pak Samsudin bekerja, Pak Nasir juga bisa bekerja. Mengapa? Karena NIP yang digunakan. Sekarang tidak bisa kalau Pak Samsudinnya bekerja, tidak bisa ada yang kerja yang lain. Ceritanya tidak ada yang bisa bantu. Kenapa? Karena yang digunakan sekarang adalah NIK. NIK kan hanya satu orang yang bisa pakai. Jadi tabe mohon diperhatikan. Artinya ketika ada, sabar-sabar mikilah. Yang jelasnya dan pasti bahwa hak tak pasti kita terima. Iya, cuma dalam hal ini butuh proses. Karena kita tidak serta-merta, karena ada sistem. Sistem sekalipun kita lempar itu laptop, kalau sistemnya menolak, itu tidak akan mungkin. Kan begitu. Jadi mari kita bijaksana juga. Jangan selalu kita mau dibijaksanai, tapi ke atas itu selalu beriak, 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 dan beriak. Cuma enggak enak ketika di grup dijawab. Ya, karena itu akan berkembang. Ini salah satu kebijakan. Kemudian untuk penerimaan guru, kalau saya tidak salah, itu untuk penerimaan guru untuk tahun 2023 itu tertutup PTK di Simpatika untuk tahun 2023. Siapa operator Simpatika? Iya. Pernah dibuka? Iya. Kalau Ibu Hada pernah dibuka? Di situ tertera tidak menerima PTK baru. Tidak menerima. Sama dengan ini yang aturan untuk kehadiran. Ini kebijakan ya, masuk kebijakan semua dulu sebelum saya masuk ke IKM. Iya. Kalau di apa tadi saya bilang? Iya, absennya. Iya. Iya. Kalau absen simpatika menurut kehadiran tak, itu jam 7.00 sampai jam 14.30. Tidak ada tawar-menawar. Sampai hari Kamis. Hari Jumat 7.00 sampai 11.30. Kemudian untuk hari Sabtu jam 7.00 sampai jam 15. Ya. Ketika lewat 7.01 sudah terjadi pemotongan. Itu aturan. Untuk uang makan bagi PNS dan P3K, toleransi hanya sampai 7.30. Jadi boleh kita masuk 7.30 dengan catatan tetap memenuhi 37,5 jam. Dalam arti bahwa kalau kita terlambat 30 kita ya ke belakang, tetapi bukan berarti tidak dipotong. Oke? Itu hanya berlaku untuk uang makan atau LP. Kalau pemotongannya berarti kalau kita datang 7.30 berarti sudah 30 menit terpotong. Kemudian kita kadang biasa riak-riaknya itu selalu ada. Tidak tahu bahwa ada namanya TL1, TL2, TL3, TL4, PSW1, PSW2, PSW3, PSW4. Karena kita tidak mau cari, padahal di belakang sekali direkap itu sudah ada di situ. TL1 1 menit sampai 30 menit dan seterusnya PSW1 sampai PSW4. Tapi bisanya karena biasanya kalau meliterasi sepotong-sepotong. Sama kemarin tidak sabarnya waktu libur. Karena yang dia garis bawahi hanya liburnya. Kalau saya itu di wilayah biasa di kepengawasan saya kalau ada sudah mencuat itu saya bilang buka pakai simpatika.
Apapun yang ada di simpatika silakan bisa Ki ikuti itu karena di situ Ki yang tunjangan tak atau apa tak yang ada di situ. Karena ingat bahwa untuk izin di Kemenak tidak ada. Kalau 3 hari tidak datang, berarti itu sudah merah. Otomatis kita bisa dikatakan tidak hadir atau tanpa keterangan itu hanya 2. Jangan 3 karena kalau 3 sudah tidak bisa menerima. Jadi 3 itu sudah merah. Jadi kalau mau kita tidak hadir tanpa keterangan, nah itu berarti sudah ya. Kemudian wanti-wanti, ini juga diwanti-wanti, tabe yang operator jangan sampai ada kejadian-kejadian bahwa ada cutinya masuk sudah beberapa bulan, tetapi hadir terus di simpatikanya. Ini kan bisa jadi kita. Dan ini Bu, ketika ada tim audit, mulai dari operator, dari guru, operator, kepala, pengawas, penma, kepala kantor, subat, kepala kantor. Itu operator sama kalau ada nilai yang masuk. Ini juga biasa kejadian ini. Memberikan nilai di simpatika ketika pemberkasan. Operator tugasnya bukan memberi nilai tetapi menginput nilai. Tabe. Jangan tidak nak ketahui kepalanya langsung dikasih nilai. Dia aja baku atur kasih di situ Tidak itu Pak Salman, tidak itu Ibu Aji, tidak itu sebentar dikiranya semua sudah tahu di lapangan, sebentar sampai di kepala, sudah tidak. Seperti kejadiannya ini kemarin di wilayahnya Ibu Hajar. Nanti sudah masuk di dalam, lengkap semua administrasinya, tapi tidak pernah ada di madrasah. Ini juga sudah banyak laporan, disaukan juga sudah ada laporannya, tapi tidak pernah masuk di Penma. Selalu Pak Mahdi dikasih tahu, Pak Mahdi itu hanya mengontrol tentang absen, tapi tidak bisa memberikan kebijakan. Ternyata nak cek Pak Mahdi, laporannya ke Pak Mahdi. Hadir terus. Ini P3K ini loh. Ternyata dicek latar fotonya itu tidak ada memang latar di madrasah. Karena memang tidak pernah ada di madrasah. Ada cek lo jam 9 sudah pergi. Ingat Ki, untuk pusaka terlacak Ki, kemana Ki pergi na ikuti Ki si pusakata. Ya bukan pusakanya laki-laki, kalau itu otomatis iya. Kemana dia pergi pasti dia ikut. Bahaya kalau tidak ikut. Gitu ya. Iya. Jadi pusakata juga ini yang ada di HP. Kapan Ki bawa, Ki pasti nak ikuti Ki juga. Iya. Gitu ya. Ya jadi ini dan masih banyak lagi sebenarnya, tapi karena ada sebentar kita akan kupas bagaimana saya lihat di jadwal itu bagaimana CP. Jadi sebentar Ibu Hajra mengupas CP ini, kalau saya ini dari mana itu CP-nya. Iya, artinya aturan CP-nya. Karena ini juga ketika saya bawa materi pernah ada yang bertanya bahwa saya seringkali ikut IKM Ibu, tapi sampai saat ini saya belum tahu dari mana CP untuk umum. Karena yang selalu diumbar-umbar adalah CP, CP hanya yang berasal dari KMA 184 tahun 2019. Oke, yang pertama kebijakan IKM. Sebelumnya saya pengantar dulu bahwa saya kasih pengantar bahwa untuk IKM itu jangan kita bagaimana terhadap namanya perubahan. Termasuk perubahan yang ada pada implementasi kurikulum Merdeka. Tidak ada yang boleh mengatakan sebentar lagi ini terjadi pemilihan. Diganti presiden, diganti kurmer. Ikuti saja dengan ikhlas apa perubahan-perubahan yang terjadi. Di situ Tompi kita lihat ketika akan berubah nantinya. Ya. Iya, jadi ikhlas Ki.
Jangan selalu bekerja tidak ikhlas, karena ketika kita tidak ikhlas berarti kita terbebani. Kita terbebani itu tidak akan jalan ini kita punya mindset. Selalu tertumbuk pada satu titik. Karena kita selalu berat untuk memahami sesuatu. Mengapa kurikulum ini berubah? Ya, karena yang pertama kurikulum itu adalah dinamis. Dia selalu berubah beriringan dengan waktu, beriringan dengan politik, beriringan dengan ekonomi. Saya tanya Ki, ketika kita tidak mau ada perubahan, kembali makin jadi bayi. Iya toh? Karena ketika kita lahir, kapan kita tidak tumbuh dan berubah, maka kita akan tetap jadi bayi sampai sekarang sekalipun kita sudah berumur 50-an, 54 seperti Ibu Ros tadi. Kan begitu. Jadi mari kita selalu senantiasa ikut dengan perubahan-perubahan yang ada. Termasuk perubahan-perubahan kebijakan. Karena sekalipun kita berkotek, itu tidak akan pernah bertelur. Ketika dari atas sudah memutuskan bahwa kita yang di bawah harus seperti itu. Ini logika saya kasih, silakan kalian, silakan Bapak Ibu berpikir, oh ternyata barangkali betul. Yang menentang, karena itu dari atas. Itu dari atas. Oke, sekarang kebijakan IKM, lanjut Ibu. Iya. Kurikulum Merdeka diberikan sebagai opsi bagi satuan pendidikan untuk melakukan pemulihan pembelajaran. Jadi ini IKM itu merupakan pemulihan. Pemulihan dari beberapa tahap. Yang pertama pra-pandemi di tahun 2000, iya. Di tahun 2019 pra-pandemi itu adalah yang digunakan adalah kurikulum 2013. Kemudian pandemi, kita masuk pandemi 2020 sampai 2021, yang kita gunakan pada waktu itu adalah kurikulum K13 dan kurikulum darurat Kurmer 2013 dan yang disederhanakan. Yang mengatakan bahwa, nyaman pakasih ya kasih lawar aja. Padahal itu salawarannya itu yang merupakan inti komponen dari RPP-nya, tetapi di baliknya itu menuntut kita apa dan apa yang merupakan pendukung dari langkah-langkah yang 3 itu. Kan hanya 3 kemarin tuh, yang 1 lembarnya. Begitu juga di kurikulum Merdeka ini. Kalau ada ini yang 3 itu sudah jadi, karena format modul itu tidak ada yang pasti. Banyak format-format yang digunakan. Mau ki bentuk matriks, mau ki bentuk vertikal, mau ki bentuk deskripsi, urusan tak. Yang penting komponen yang diwajibkan itu tidak boleh tidak ada. Kemudian pandemi 2021-2022. Ya. Kurikulum 2013, kurikulum darurat dan kurikulum prototipe di Satuan Pendidikan dan di SMKPK. Kemudian setelah ini masuklah kita pada pemulihan pembelajaran 2022-2023, yaitu kurikulum 2013, kurikulum darurat, kurikulum merdeka sebagai bagian dari pendidikan. Jadi ini sementara taraf pemulihan, ibaratnya orang-orang sakit itu dipulihkan. Ya. Taraf pemulihan. Jadi itu. Lanjut. Implementasi kurikulum merdeka untuk pemulihan pembelajaran dilakukan berdasarkan kebijakan-kebijakan berikut. Jadi ini kebijakannya Pak. Saya kan hanya disuruh kasih untuk kebijakan. Jadi saya carikan kebijakan 6 supaya kita tahu bahwa ternyata tahapan-tahapan kebijakan ini yang berubah adalah ini. Iya. Kalau ini pertanyaannya mengapa kebijakan itu tidak bisa kita, yang jelasnya inilah kebijakannya dari tahap ke tahap. Jadi Permendikbud-Ristek nomor 5 tahun 22, standar kompetensi lulusan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan peserta didik dari hasil pembelajarannya
pada akhir jenjang pendidikan, SKL menjadi acuan untuk kurikulum K13, kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka. Ya, ini yang di sini yang dibahas di situ. Karena sebentar di kurikulum apa ya? Karena di kurikulum merdeka itu tidak sama di kurikulum K13, bahwa terpisah penilaiannya antara sikap, afektif, kemudian kognitif atau pengetahuan, dan psikomotorik atau skill atau keterampilan itu terpisah penilaiannya. Kalau di kurikulum K13 dia akan berpatu 3. Dia secara terintegrasi. Sebentar akan dijelaskan bagaimana menarik 20% sampai 30% di P5 PPRA oleh Bu Hajar, karena saya lihat ada di situ mulai penarikan CP, kemudian masuk ke TP, kemudian masuk ke ATP, masuk ke KATP, baru kita masuk di modul. Lanjut. Yang kedua, Permendikbud Ristek nomor 7 tahun 2022. Tadi nomor 5, berarti ada lagi aturan berikutnya. Ini untuk standar isi. Kalau yang tadi adalah SKL-nya atau standar kompetensi lulusan. Standar isi pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Standar isi dikembangkan melalui perumusan ruang lingkup materi yang sesuai dengan kompetensi lulusan. Ruang lingkup materi merupakan bahan kajian dan muatan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan 1. Muatan wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, konsep keilmuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Standar isi menjadi, jadi tadi di bawah dikatakan standar kompetensi lulusan menjadi acuan. Kalau ini, jadi ini yang menjadi, ini yang di atas ini menjadi standar isi, menjadi acuan untuk kurikulum K13, kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka. Berarti sama kan? Di SKL-nya juga mengacu ke yang 3, ini juga standar isi mengacu yang 3. Jadi perubahan berikutnya, lanjut. Yang ketiga, Permendikbudristek nomor 262 garing M garing 2022. Perubahan atas keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 56 garing M garing 2022 tentang pedoman penerapan, baru makin masuk ini ya, pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran, memuat struktur kurikulum merdeka, aturan terkait pembelajaran dan asesmen, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, serta beban kerja guru. Jadi kalau ini semua yang kita mau tahu, bukalah Permendikbud Ristek nomor 262 garing M garing 2023. Karena kalau saya buka sampai malam tidak habis-habis karena bukakan semua regulasinya. Jadi kita hanya berikan bahwa di sini kita literasi baik-baik semua. Lanjut. Keputusan Kepala BSKAP nomor 008 garing H garing KR garing 2022 tahun 22. C. Capaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah pada kurikulum merdeka, memuat capaian pembelajaran untuk semua jenjang dan mata pelajaran dalam struktur kurikulum merdeka. Jadi di sini, tapi ini masih ada perubahannya karena biasanya yang kita pakai adalah 003. 033 kalau saya tidak salah. Lanjut. Keputusan Kepala BSKAPT nomor 9. Jadi tadi nomor 8. Dimensi elemen ini masuk di K2 KKRA. Kalau kita mau ambil dimensi elemen dan subelemen profil pelajar Pancasila pada kurikulum merdeka, memuat penjelasan dan tahap-tahap perkembangan profil pelajar Pancasila yang dapat digunakan terutama untuk proyek penguatan pelajar Pancasila yang temanya kalau saya tidak salah ingat 8 dan nilai-nilainya itu ada 10. Dan itu kita tidak bisa keluar dari situ. Jadi kita sudah disiapkan. Lanjut. Surat edaran nomor 0574 garing H-H3 garing SK-02 01 garing 2023 menindaklanjuti keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia nomor 262 garing M garing 2022
tentang perubahan atas keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 56/M/22 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam ini tindak lanjutnya untuk kurikulum. Ya, lanjut. Ya. Satuan pendidikan dapat mengimplementasikan kurikulum merdeka secara bertahap sesuai kesiapan masing-masing. Inilah sesuai tahapan masing-masing sudah ditekankan dari awal. Sejak awal untuk diberikan peluang untuk mendaftar atau kesediaan untuk menjadi pelaksana IKM itu ditutup pada tanggal 25 Februari 2023. Namun apa yang terjadi? Selalu ini. Jadi ini juga kami tekankan kepada teman-teman yang ada di lapangan bahwa ketika ada informasi jangan selalu tunggu deadline-nya. Karena rata-rata, oh saloy tanggal sekurang jo na lah usuk pendaftar itu selalu. Termasuk ketika ada, mari kita selalu bergerak cepat. Karena kita tidak tahu sekarang karena semuanya berhubungan dengan jaringan. Jadi kalau misalnya Paskin bilang, "Ya, 2 hari pisah ya deh." 2 harinya itu tidak ada jaringan. Jadi ini yang perlu dipikirkan, logikanya harus seperti itu. Jangan selalu menunggu deadline. Saya tanya, nah ternyata dia bilang, "Ih, sudah makin mendaftar, Pak?" Dia bilang, masih lama, Bu." "Ih, tanggal 25 Februari terakhir." "Iya kah?" Akhirnya apa yang terjadi? Dari 87 madrasah di Kabupaten Bantaeng termasuk di dalamnya adalah 12 RA, itu hanya muncul 7 madrasah sanawiyah, 3 madrasah aliyah, dan 1 RA MI tidak ada. Kecuali untuk madrasah negeri yang menjadi piloting pada tahun 2020, 2021, 2022. Coba bayangkan, dari 87 madrasah di dalamnya ada 12 RA, ada 1 RA. Kenapa? Karena ini yang bergerak cepat, gerakan cepat. Kalau MA itu hanya Muhammadiyah Bantaeng, Muhammadiyah Panaikan, dan Ma'arif Lasepang. Kalau kita di sini eh, MTS Muhammadiyah Bantaeng, kemudian Ma'arif MTS Ma'arif Lasepang, As'adiyah Patiro, siapa lagi saya sebut Riyadus Raudatus Salihin, apa lagi? MTS Sinoa, Tompong, DDI Matoan. Bayangkan ini. Berapa persen itu dari 87 madrasah dan RA di Kabupaten Bantaeng. Mengapa? Karena kita lambat loading. Selalu itu di pikiran tak salui. Mari kita ubah itu. Mari kita ubah mindset tak, pola pikir tak untuk berpikir gerak cepat. Karena semuanya berdasarkan sistem. Ketika tertutup sistemnya, oke apa? Tadi saya katakan mana kipas bila laptop tatean tama di uju entama kutala nih antama karena memang tidak sudah tertutup. Tapi kita semua itu tidak menyadari hal-hal yang seperti itu. Dan mungkin ketika kita apalagi namanya kita berpikir selalu di padahal sebenarnya kita yang perlu. Padahal saya Bapak Ibu, selama saya di Penma, saya sudah 7 bulan di situ. Saya tunggu-tunggu ini kapan ini ada gantiku yang definitif. Tidak ada, keliling cari 24 kabupaten. Kalau ada yang ditawari jabatan mau berkata begitu. Saya tumpah. Semua teman-teman saya di kabupaten lain, kenapa Ki? Barusannya itu ada di jabatan, nah bilang iya karena saya sama-sama orang ada pertimbangan yang lain. Kebetulan juga saya seumur dengan ibu, saya juga kelahiran 69. Saya sudah 54 umurnya. Iya, kalau saya masuk kodon di struktural,
2 tahun 2027 saya sudah pensiun, tapi kalau saya bertahan di pengawas, nanti tahun 2029 baru saya pensiun 2 tahun. Iya, ini sudah 7 bulan ini. Saya penetapan SK surat tugas dari Kanwil tanggal 30 Desember 2022, kemudian tanggal 1 Januari 2023 TMT untuk pelaksana PLT di Kasipenma. Iya, itu ya. Jadi itu tahapan-tahapannya. Jadi kemudian belum Pi barangkali masih ya, satuan pendidikan dapat mengimplementasikan kurikulum merdeka secara bertahap. Jadi ini memang wajib, makanya pemerintah menggenjot lagi. Ada lagi pengumuman kedua untuk pelaksanaan IKM. Ternyata apa yang terjadi lagi? Sampai besoknya tanggal 12 ya, 12 Juli itu sudah tutup, besoknya baru ya mau ke ambil rekomendasi. Membaca ya Ki. Mau ke apa nak bilang, rekomendasiku belum ada. Mau ke apa nak bilang, itu IKM-ku belum. Mau ke apa nak tertutup. Kita tunggu tahap berikutnya. Karena itu persoalannya selalu kita menunda. Nah, biasa itu kalau kita sudah coba-coba Mak Edi, kalau ada lagi kita ingat, ketika kita ingat kemudian kita tidak tindaki, kadang biasa terlewatkan, dikira ini sudah dikerja. Ini deh, astagfirullah, belum kerja. Biasa tuh, begitu kita. Karena kadang biasa kalau ada yang kita ingat kemudian kita tidak kerja, dianggap pernah ada tersave di memori, akhirnya kita bilang, sudah itu belum pi. Iya, jadi itu yang bisa kita apa lagi namanya? Ya, perhatikan. Karena ketika memang ada kita ingat, oh iya, dikira selesai. Kira selesai. Sama jika pembelajarannya anak-anak. Bayangkan mencoba bertumpuk-tumpuk itu 4 mata pelajaran yang berbeda. Pakai tangan sintingan anak kan. Tapi ada di proses biologi itu ketika ada di atas, ya, ketika ada di atas kalau misalnya anak-anak itu mau masuk belajar mata pelajaran bahasa Indonesia itu yang di bawah itu lari naik ke atas ke permukaan. Nanti masuk misalnya biologi yang kedua, turun ini yang muncul di atas adalah biologi, itu prosesnya itu. Tapi tanya maki biologi terhadap yang ada pada bagian kepala, yang guru biologi. Karena kalau bertumpuk terus ke satu itu 4 mata pelajaran, kira-kira bagaimana anak-anak? Kita enak gurunya karena sendiri-sendiri jadi masuk, tapi kalau anak-anak kan, makanya itu Bu, sekalipun dia lama belajar, ketika dimunculkan guru pelajaran bahasa Indonesia, pasti ini yang dibawa muncul ke permukaan. Sehingga apa yang terjadi seperti itu. Mudah-mudahan ini yang kemarin banyak, ini yang kemarin mendaftar banyak lagi yang muncul. Karena mengapa? Mau tidak mau, suka tidak suka harus kita laksanakan. Kenapa? Karena sudah memang diputuskan bahwa tahun pertama itu hanya kelas 7 untuk tingkat MTS dan kelas 10 untuk tingkat MA. Tahun kedua itu sudah kelas 7, kelas 8, kemudian MA kelas 10 dan 11. Kemudian nanti ke depannya tahun berikutnya itu harus sama semua. Jadi kalau misalnya tidak pernah mendaftar, langsung mau kita kerja kelas 7 sampai kelas kira-kira bagaimana sih Bu? Dan belum ada juga pengetahuan tentang IKM. Bagaimana kira-kira? Itu ya. Sejak tahun ajaran 2021-22 kurikulum Merdeka telah diimplementasikan di hampir 2.500 sekolah yang mengikuti program sekolah penggerak. Nah, sehingga tadi itu ada sempat menelpon yang memang dia adalah dari instruktur guru penggerak. Dia bilang bagaimana bisa kumpul teman-teman. Saya bilang sibuk sekali orang dibantai karena besok itu ada lagi kegiatannya. Bilang hanya ya mau dianu saja karena kebetulan katanya dia merupakan pilot ini untuk pelaksana IKM di secara nasional. Tapi saya bilang mereka itu memanggil pengawasnya masing-masing. Saya katakan mereka memanggil pengawasnya masing-masing untuk memberikan petunjuk tentang IKM.
Sebagai bagian dari pembelajaran dengan paradigma baru, kurikulum ini diterapkan mulai TK, kemudian SDLB kelas 1 dan 4, SMP kelas 7, ini tadi saya sampaikan ya. Mulai tahun ajaran 2223, satuan pendidikan dapat memilih untuk mengimplementasikan kurikulum berdasarkan kesiapan masing-masing mulai dari kelas 1, 4, 7, dan 10. Pemerintah menyiapkan angket untuk membantu satuan. Jadi ini sudah berjalan ya. Lanjut. 3 pilihan implementasi kurikulum merdeka untuk satuan pendidikan yang memilih menggunakan kurikulum merdeka pada tahun 2023-2024 ini. Ini target ini yang ada pada kurikulum. Jadi mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Ini yang target yang ada pada kurikulum merdeka. Jadi satuan pendidikan menerapkan beberapa prinsip kurikulum merdeka dalam pelaksanaan pembelajaran dan asesmen, namun tetap menggunakan kurikulum satuan pendidikan yang sedang diterapkan. Jadi artinya untuk kontak nanti kan masih ada 2. Jadi yang kelas 7 menggunakan kurikulum merdeka, kemudian 8, 9 itu masih tetap KTSP. Dan itu harus terekam di dalam KOM. Harus terekam di dalam KOM. Jadi kemudian mandiri berubah menggunakan kurikulum merdeka dalam pengembangan kurikulum pendidikan dan menerapkan dalam melaksanakan. Jadi sudah menerapkan dalam melaksanakan pembelajaran dan asesmen. Kemudian mandiri berbagi menggunakan kurikulum merdeka dalam mengembangkan satuan pendidikannya dan menerapkannya dalam melaksanakan pembelajaran dan asesmen dengan komitmen untuk membagikan praktik-praktik baiknya kepada satuan pendidikan yang lain. Jadi praktik-praktik baik. Jadi semua yang kita harus lakukan adalah baik. Karena nanti ini di penerapan untuk implementasi kurikulum merdeka atau IKM itu kita hanya mengacu kepada esensialnya. Lanjut. Ya, selesai nih. Makanya. Kenali murid lebih dalam, ciptakan pembelajaran yang relevan. Itu bisa kita pedomani ya. Ya, jadi kenali murid lebih dalam, ciptakan pembelajaran yang relevan. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena untuk IKM itu pusat subjek adalah peserta didik, bukan lagi gurunya. Jadi kita mengenali dulu, kenali kita punya minat seperti apa yang disampaikan Bapak Kepala Kantor. Kenali minat anak-anaknya, kenali gaya belajarnya anak-anaknya. Gaya belajar di Kurmer ada 3. Gaya bahasa ini auditori, gaya bahasa visual, dan gaya bahasa kinestetik. Kita harus pahami anak-anak yang kinestetis jangan sekali-kali dipaksakan untuk ke matematika. Karena anak-anak yang kinestetik, gaya belajar kinestetik itu lebih senang dan cenderung ke mata pelajaran olahraga dan seni. Jadi itu yang perlu tahu guru sekarang, kenali mereka. Kenali kita punya peserta didik. Bagaimana kalau auditori? Dia selalu ingin musik, mendengar apa. Bagaimana kalau visual? Ini juga kalau misalnya dia anak eksakta, biar kita paksakan untuk masuk di bahasa dan IPSK dan biasa tidak bisa. Makanya kita pandai-pandai mendampingi kita. Jangankan anak-anak yang seperti itu Bapak Ibu, yang PDBK saja itu harus kita perhatikan. Tahu PDBK? Tahu? Peserta didik berkebutuhan khusus. Tidak ada lagi istilah bilang itu Tonjina perhatikan. Kita kan kemarin tidak perhatikan kalau kita sudah jalan ya kalau selesai materi itu ya selesai. Sekarang juga ada namanya pengetahuan awal. Bisa dalam satu kelompok di kelas dikelompokkan. Oh ini kelompok pertama Pak Salman sampai ke Ibu Andi Erni ini itu berarti sudah paham tentang misalnya bilangan, misalnya luas bola. Ya, tahu rumus bola VR sama dengan PR pangkat 2. Salah. Cocok. Jadi VR pangkat 2. Ya, kemudian yang di belakangnya itu tahu, tetapi kalau ini yang di depan tahu. Dia sudah tahu, oh simbolnya L besar itu luas. Satuannya adalah meter pangkat 2 atau meter persegi. Kemudian nilai PR pangkat 2 bisa 22/7 bisa 3,14.
Oh yang kedua rumusnya tahu tapi belum bisa diturunkan. Oh yang di belakang belum tahu sama sekali. Dia masih proses pada lingkaran dan mengetahui yang mana diameternya, yang mana jari-jarinya, yang mana jurinya, yang mana temberengnya. Saya tahu ini Pak di kelas 7 SMP tahun 1983. Sekarang anak-anak tidak hafal. Mengapa? Karena dia menghafal, sistemnya menghafal, bukan memahami. Kita dulu semua, ditahu semua. Oh kalau misalnya gaya F besar, satuannya Newton. Kemudian F besar, apa gaya? Rumus gaya F sama dengan MA. Kita tahu Pak, oh kalau rumus F besar sama dengan M kecil kali A kecil. Di mana F besar itu adalah gaya, A kecil, M kecil adalah massa, dan A kecil adalah percepatan. Kemudian satuannya F besar adalah Newton, M sama dengan kilogram, dan A sama dengan meter per sekon pangkat 2. Kelas 7 juga tahun 1983 saya tahu itu. Lanjut. Belajar lebih relevan dan menyenangkan. Jangan ditekan anak-anak, tapi mari kita melihat bagaimana minat-minat yang diminati oleh anak-anak. Satu, ketika kita menatap anak-anak kita sudah tahu, oh ini dia senangnya eksakta. Tidak ada artinya kita guru ketika kita tidak tahu bagaimana klasifikasi kebutuhan anak didik kita. Kalau untuk menuntas jadi pembelajaran, tak semua orang bisa jadi guru. Tapi apakah kita tahu bagaimana anak-anak, bagaimana karakteristik yang dibawa anak-anak, bagaimana pola pikir anak-anak? Tidak bisa. Dengan adanya ini, mari kita ada nanti pembelajaran apa untuk pelatihan Bapak Ibu, itu belum di-share barangkali anunya, pelatihan membaca karakter, bisa barangkali ikut di situ 250, apalagi keluar kalau nanti ini sertifikasi kita, supaya kita bisa tahu mau karakter-karakter yang mana untuk anak-anak. Ini bekal untuk kita, strateginya, apanya dan sebagainya. Mari kita mendaftar, ya. Ya. Belajar lebih relevan dan menyenangkan melalui pembelajaran berbasis proyek. Karena ini berbasis proyek. Karena IKM itu Bapak Ibu tidak menyusun ke 1 semester, tapi menyusun ke 1 tahun. Kemudian kita hafal kelas 7, kelas 8 yang 1440 itu untuk intrakurikuler 70 sampai 80 sampai 100%. Kemudian untuk proyek keluar itu 20 sampai 30%. Tapi tidak dikurangi yang 140-40. Untuk menambah jam yang 3 itu. 3 proyek yang berbeda dari P5 PPRA, pelajar profil Pancasila dan pelajar rahmatan lil alamin. Sebentar mungkin akan dikupas tuntas oleh Ibu Hajar. Saya tidak bisa masuk ke situ karena bukan ranah saya, karena ranah saya sekarang adalah kebijakan. Saya hanya berikan anunya. Jadi kalau misalnya jadi mau ke 25, mau ke 30 tergantung dari guru-gurunya. Nah, kemudian kalau misalnya dia apalagi namanya? Setelah itu jangan dikurangi itu yang 1440, tidak bisa dikurangi karena tambah berkurang jam tak itu. Di proyeklah kita menjadi fasilitator untuk menambah jam tak yang kurang. Karena yang ini ada beberapa mata pelajaran yang berkurang kan? Di situ di proyek diupayakan kita bisa masuk mata pelajaran tak bagaimanapun caranya. Supaya ada tambahannya yang paling enak itu guru bahasa Indonesia. Karena semua proyek bisa dimasuki. Karena di situ ada satu di proyek itu adalah menyusun laporan. Yang tahu itu adalah guru bahasa Indonesia yang relevan dengan itu. Semua tahu, tapi yang relevan dengan materinya hanya guru bahasa Indonesia. Jadi satu proyek bisa 2 jam. Lanjut. Terakhir kapan ini? Masih ada satu. Belajar lebih bermakna dan menyenangkan. Jadi tuntutannya di IKM itu belajar bermakna. Harus apa yang disampaikan kepada anak-anak supaya bermakna buat dirinya dan bermakna untuk keluar. Lanjut terakhir. Iya.
Maju bersama madrasah unggul karena kolaborasi antara guru, kepala, dan pengawas. Guru cerdas karena kepala cerdas. Guru cerdas, siswa hebat. Madrasah bermartabat. Demikian wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah materi yang telah disampaikan Ibu Suharti tentang kebijakan implementasi kurikulum merdeka. Yang bisa saya petik dari pemaparan beliau, yang pertama adalah kurikulum merdeka diberikan sebagai opsi bagi satuan pendidikan untuk melakukan pemulihan pembelajaran. Yang kedua, kebijakan IKM ini mengacu pada 6 kebijakan, dan yang terakhir target kurikulum merdeka ini yaitu ada 3, mandiri belajar, mandiri berubah, dan yang terakhir berbagi, ya, dan mandiri berbagi. Semoga apa yang disampaikan beliau bisa kita terapkan di madrasah kita ini. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu saya sampaikan terima kasih banyak.